Halo sahabat mekanik, kali ini kita di konten alasan ku pilih dia. Nah, kali ini adalah Kijang kapsul diesel tahun 1998. Nah, kali ini saya akan memberikan alasan kenapa kita harus memilih Kijang kapsul diesel untuk dijadikan kendaraan keluarga sehari-hari. Nah, ini mengambil sudut pandang mekanik bagaimana kita memilih kendaraan ini. Oke. Nah, ini adalah Kijang kapsul diesel tahun 98. Sebenarnya Kijang kapsul ini basicnya, wheelbase-nya hampir sama dengan Kijang kapsul biasa yang seri pertama. Sebenarnya ini adalah seri pertama, cuma ini sudah dirubah ya, sudah dirubah lampunya memakai yang sudah model LGX. Ini udah raduban semua. Jadi sebenarnya kalau kita dapat yang versi pertama sebenarnya nggak usah dirubah, justru lebih cantik yang model pertama, lebih klasik. Jadi yang model pertama itu yang pertama kali bempernya dia model besi ya, seperti di foto ini. Nah, untuk pajaknya sendiri sekitar 1.600.000 sampai 1.700.000 ya. Ya cukup murah kalau masalah pajak. Jadi masih masih pantas lah untuk dirawat dan dipakai karena pajaknya sangat murah per tahunnya, nggak sampai 3 juta 4 juta dan kenyamanan pun dapat. Nah, kalau yang tipenya mobil ini itu adalah LF80 ya, LF80 diesel. Nah, untuk perawatannya sendiri sebenarnya hampir sama dengan Kijang kapsul pada umumnya ya. Kijang kapsul pada umumnya yang merupakan basic pakai mesin bensin, ada yang pakai mesin 7K injeksi 1.8 1800 cc, ada yang model Krista juga mesin 2000 cc bensin injeksi. Nah, kalau yang ini adalah Kijang kapsul diesel. Kalau disingkatnya Kijang Super LF80 long. Jadi ini yang long sasis ya. Cuma ini sayang sekali memang sudah dirubah headlampnya, harusnya memakai yang model lama. Itu lebih cantik sebenarnya. Tapi kita ambil aja alasannya kenapa kita pilih kendaraan ini untuk kendaraan keluarga, operasional, atau untuk dipakai sehari-hari. Pertama kita ke sektor mesin dulu ya. Nah, sektor mesin dia memakai mesin seri 2L. Seri 2L yang di Indonesia dengan yang di luar itu ada perbedaan dengan 2L yang dipakai oleh Prado ya. Bedanya adalah di timing belnya dia nggak sama. Ini lebih kecil dan kalau yang 2L punya luar itu timing belnya seperti lebarnya seperti Innova, cuma jumlah giginya nggak sama. Dengan Innova beda, agak sulit juga cari timing belnya. Kalau secara wheelbase, sasis, kaki-kaki sama, jadi power steering semuanya sama ya, hanya mesin aja yang beda ya. Ini diesel. Nah, untuk mesin diesel ini sendiri perawatannya cukup mudah ya, nggak susah juga. Yang penting kita sering merawat, ganti oli secara rutin, dan ini mesin juga tergolong mesin yang handal dan awet. Kenapa? Karena mesin ini dari tahun 98 belum pernah namanya turun mesin. Masih orisinil, belum pernah turun mesin, dan suaranya pun masih halus. Cuma kelemahan dari mesin ini adalah kalau sudah 100.000 sampai 150.000 km, alangkah baiknya kita mengganti timing bell. Kalau timing bell yang untuk Kijang itu banyak ya, masih banyak di daerah manapun dijual. Begitu pula untuk perawatan box foamnya itu masih bisa lah kita servis box foam kalau dia ada masalah. Terus kelemahannya juga di nozzle ya. Kalau sudah umur biasanya nozzle-nya dia kasar. Jadi suaranya kasar, tak seperti itu. Kalau sudah kasar, nah sulit juga disetel untuk mencari suara yang halus. Dan kelemahan yang ketiga adalah suara duk. Nah, itu adalah ciri khas kalau sudah dia sedikit bermasalah, dia suara duk itu biasanya ditimbulkan dari getaran mesin, entah itu dari metal atau apa. Yang jelas kalau sudah mesinnya nggak enak, ada suara yang nggak bagus, alangkah baiknya kita overhaul aja sekalian total.
dan mesinnya lebih sehat, lebih halus. Nah, untuk biayanya perbaikan mesin ini ya masihlah di atas 10 juta. Kalau mesin diesel itu nggak ada di bawah 10 juta ya perbaikannya. Overhaul mesin pasti di atas 10 juta kalau mau hasil yang maksimal. Kalau hasilnya nggak maksimal ya di bawah 10 juta mungkin hasilnya kurang memuaskan. Nah, untuk mesin saya rasa udah seperti ini. Kita lihat dari samping. Perawatannya cukup mudah, nggak ada yang perlu dirawat, hanya untuk sekedar ganti oli, filter udara, filter oli, dan untuk power steering dia tidak seperti power steering 7K ya. Dia ada tangkinya, tabungnya sendiri di sini, dan pompa power steering ada di bawah sana. Karena di sini adalah AC. Kalau 7K di sini AC, di atasnya lagi ada power steering, tapi ini enggak, pompanya di bawah. Kalau untuk radiatornya sedikit beda ya, sedikit beda mungkin dengan yang untuk bensin. Kalau untuk wheelbase, kaki-kaki sebenarnya hampir sama dengan kijang kapsul biasa. Jadi kaki-kakinya saya rasa kalau kita ada masalah di kaki-kaki dari kijang kapsul ini hampir sama biayanya dengan kijang super, kijang grand itu hampir sama. Jadi basic kaki-kakinya hampir sama. Terus biayanya juga hampir sama yang ditimbulkan. Biasanya di sini ya, biasanya di sini di upper armnya dan lower armnya, kelihatan nggak? Ini upper arm ya, ini bushing upper arm. Itu biasanya ada masalah di situ. Jadi biasanya karetnya sudah kalah yang di sini ya. Ini upper arm, karet upper arm. Ini sama ini. Nah, ini kita lihat yang di bawah upper armnya. Nah, hampir sama dengan kijang kapsul biasanya ya. Hampir sama, hanya mesin aja yang beda. Terus kita masuk ke dalam interior. Interiornya hampir sama juga dengan kijang kapsul yang biasanya. Ini kita lihat dari dual trimnya juga ada, sudah dilengkapi power window. Power window-nya juga jarang rusak ini ya. Ini tombolnya juga jarang rusak dan banyak dijual tombol-tombolnya. Kita ke speedometer. Interior ini dashboardnya, dia dilengkapi dengan RPM, speedometer, temperatur dan fuel meternya. Kalau di sini ada tombol, ini tombol fog lamp ya. Kalau ini tombol wiper belakang. Nah, di sini ada AC, ini Hazard, double rating, ada jamnya tapi jamnya rusak. Ini ada pemanas heater kaca belakang. Terus ini kita bisa pasang kalau tape double din, di sini bisa kita pasang tape double din. Dia ada, kalau yang single din seperti ini dia ada kantong ininya. Itu tempat barang, ada console box-nya juga. Ini asli console box seperti ini. Cuma nggak ada cup holder, hanya tempat kantong kecil di sini ya di bawah ini. Ini bisa untuk tempat juga, bisa untuk tempat minum. Dan ini dilengkapi dengan, semuanya sudah dilengkapi dengan power window ya, pintu belakang, depan, dan juga sudah double blower. Nah ini udah AC, udah double blower. Sebenarnya kalau kita merawat kijang kapsul itu tidak rugi ya. Kenapa saya katakan nggak rugi? Karena kijang kapsul sendiri harganya nggak cepat turun ya, dia stabil lah. Paling kalau kijang diesel seperti ini harganya ya masih di angka 60 jutaan, 70 juta lah. Yang bermesin diesel saya rasa tarikannya lebih enak, lebih bertenaga. Model juga nggak ketinggalan zaman ya. Kalau kenyamanan saya rasa lebih nyaman dari Avanza, karena saya yakin mobil ini sistemnya sudah pakai depan pakai per torsi, belakang pakai per daun, dan saya rasakan kijang itu semuanya masih enak meskipun yang kijang super ya. Ini model pintu belakang dia seperti ini. Dia dilengkapi dengan wipernya. Ya, model pintunya dia diangkat ke belakang. Nah, ini bagasinya. Jadi sebenarnya dia 3 seat ya. 1 2 3. Ini dilipat karena sering bawa barang. Ini ada 3 seat, ini bisa dilipat seperti ini. Ya. Ini ada salonnya besar, jadi saya nggak bisa memperlihatkan gimana caranya untuk buka.
Nah seperti ini. Nah kalau misalnya ada yang rusak ini masih cukup mudah didapat, masih banyak dijual shock breaker pintunya. Kalau masalah gardan masih hampir sama dengan Kijang Super biasa, kampasnya beda ya. Terus kalau gardannya bearingnya hampir sama semua, mirip-mirip Kijang Super, tapi ada sedikit beda di dimensinya. Kalau kampas rem masih tergolong murah dan banyak dijual, hampir sama dengan Kijang kapsul biasanya. Apalagi ya, kalau masalah master rem juga hampir sama dengan Kijang kapsul yang biasa. Dia ada washernya juga, washernya udah double pump ya, yang depan sama belakang. Ya seperti inilah Kijang kapsul, cocok untuk keluarga dan harga juga masih di bawah 100 juta. Dan kalau Kijang kapsul diesel harus betul-betul ekstra perawatan. Jadi kelebihannya mesin ini juga bandel ya, sangat-sangat bandel dibanding mesin diesel yang lain ya, seperti Ford Ranger atau Everest. Itu sudah turun mesin dengan 10 tahun lebih. Ini belum tentu. Sejak tahun 98 sampai sekarang belum pernah turun mesin, dan mesinnya masih harus saya hidupkan ya. Nah kalau untuk Kijang diesel sendiri dia tanpa pemanas ya, jadi di kontak on dia nggak pakai pemanas, langsung starter aja. Nah langsung starter dia hidup. Nah ini dia, suaranya masih halus. Kalau masih normal dia seperti ini, halus suaranya ya. Dan mesin ini banyak dipakai di Toyota, mobil Toyota yang lain seperti Hiace, Toyota Prado. Ada yang versi turbo. Jadi ini yang nggak pakai turbo, ini 2L ya. Kalau yang pakai turbo 2LT. Dan mesin ini terkenal bandel. Mesin ini terkenal bandel dan kuat, jarang rewel, dipakai kemanapun juga oke. Ini aja sudah umurnya tua, halus, suaranya masih halus. Jadi sangat-sangat. Nah, kalau teman-teman mau membeli mobil Kijang kapsul diesel, gak usah khawatir. Karena perawatannya masih mudah, spare part juga masih banyak. Hanya perlu sedikit diperhatikan untuk penggantian olinya, untuk perawatan rutinnya, seperti itu aja. Kalau yang lain sih hampir sama dengan Kijang kapsul biasanya. Oke, cukup sekian konten kali ini. Alasan kupilih dia Kijang kapsul diesel. Oke, terima kasih sahabat mekanik. Semoga bisa memberikan informasi tentang mobil ini. Terima kasih.